Shalom, seluruh keluarga besar Gereja Kristen Kemah Daud yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Para penatua, pendeta muda, evangelis, diaken, para pekerja, pelayan, pengurus, dan seluruh jemaat Gereja Kristen Kemah Daud dimanapun engkau berada. Di tengah dunia yang penuh goncangan, perang di mana-mana, krisis ekonomi yang sedang kita alami dan sangat kita rasakan, bencana, kemerosotan moral, serta hari-hari ini kita lihat banyak hati yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Tetapi kabar baik untuk kita, ada berita yang paling kuat dan paling meneguhkan kita semua. Yesus Kristus sudah mati dan sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Jumat Agung mengingatkan bahwa salib bukan tanda kekalahan, tetapi kemenangan kasih Allah di kayu salib. Dosa dihancurkan, kutuk dipatahkan, dan harga keselamatan semuanya sudah dibayar lunas. Haleluya. Dan Paskah mengingatkan kita bahwa kita tidak melayani Tuhan yang mati, tetapi Tuhan Yesus yang hidup. Kebangkitan Kristus bukti bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Karena Yesus sudah bangkit, maka saya mengingatkan semua gereja Tuhan tidak boleh lagi berjalan di dalam ketakutan, melainkan di dalam iman, di dalam keberanian dan kemenangan, karena takdir kita lebih daripada pemenang. Saya percaya tahun 2026 adalah kairos Tuhan bagi seluruh gereja Kristen Kemah Daud. Waktunya GKKD bangkit, waktunya GKKD semuanya bertumbuh, tidak ada yang stagnan. Dan semua gereja mengalami the year of fruitfulness, berbuah banyak. Saya mengajak seluruh jemaat dan seluruh kepala gereja Kristen Kemah Daud, setiap orang, kita semua membawa minimal 1 jiwa dalam 1 tahun. Untuk kita kemudian muridkan mereka sampai akhirnya mereka menjadi murid Kristus yang akhirnya juga memultiplikasi. Jika seluruh gereja Tuhan melakukan ini dengan penuh kesungguhan, dengan kesatuan dan ketekunan, maka kita akan lihat pertumbuhan yang dahsyat. Gereja semua di GKKD akan bertumbuh. Gereja di GKKD semuanya akan berubah. Gereja GKKD semuanya akan berbuah sampai 5 kali. Bukan hanya jumlahnya, tetapi saya percaya kualitas rohaninya pun mumpuni. Mari kita tetap senantiasa menjaga kerukunan dan kesatuan. Tetap berdoa, tetap melayani dengan penuh kobaran api, dan terus memberitakan Injil sampai Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah. Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, Kristus akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati gereja Kristen Kemah Daud dan memberkati bangsa kita Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Amin. Bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul
menuju ke Kalvari. Darahnya menuju Golgota, Bukit Tengkorak. Tempat itu seharusnya menjadi tempat akhir bagi para penjahat. Tapi lihat, hari itu di antara dua orang perampok, dia raja di atas segala raja, ada di sana. Mahkota duri itu menancap dalam. Darah bercampur keringat mengalir di wajahnya. Cambukan itu seharusnya membuatnya menyerah. Namun tatapannya penuh kasih, bukan dendam. Mereka meludahinya, mereka mengejeknya. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Jika dia mau, malaikat akan turun dan membebaskannya. Tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Mengapa? Karena bukan paku yang menahannya di kayu salib. Kasih yang besar kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Kasihnya untuk mengambil alih seluruh kesalahan dan dosa kita. Dengar apa yang dia katakan di tengah nafasnya yang sesak. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan saat nyawanya direnggut, dia merelakan dirinya hancur agar kita utuh. Sudah selesai, katanya. Hutang dosa telah lunas. Hutang dosa telah lunas. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia mati. Sang pencipta mati bagi ciptaannya. Bukan untuk berakhir, tapi untuk menang. Hari ini dia bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yesus Kristus sudah bangkit hari ini atas kita semua. Lambang keselamatan, kemenangan buat kita semua. Serukan bagi Dia, haleluya. Kaulah yang layak diagungkan tinggi Tuhan. Gerejamu menyatakan Kau Allah yang diagungkan tinggi untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya jangan bisa bangkit berdiri sama-sama, kita mau puji dalam ini. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Dia agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah selama-lamanya. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Selama-lamanya pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Raja kami, kedaulatan ada di tangan-Mu, pemerintahan ada di tangan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, sebab selama-lamanya kuasa hidup bagi nama-Mu. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena hasil kasih karunia-Mu atas kami. Jika kami saat ini ada di tempat ini Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Gereja-Mu mengakui Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Amin, haleluya. Kau Bapa yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, amin. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Sama-sama. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah
Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu bagi kami selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Jemaat saja katakan di hadapan Tuhan. Kau boleh dengar gerejamu saat ini berseru menyatakan imannya di hadapan-Mu. Inilah umat yang Kau kasihi Tuhan. Inilah umat yang Kau selamatkan Tuhan. Amin. Ku percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau dengar lebih lagi sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah dimenangkan. Hari ini Yesus sudah bangkit buat kita semua. Amin. Katakan Yesus Kristus, Dia sudah bangkit. Haleluya. Sama-sama gereja Tuhan serukan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, amin, oleh kebangkitan Tuhan. Semua Tuhan, gereja Tuhan katakan sama-sama, Yesus hidup. Katakan Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Sama-sama. Maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita lebih lagi. Yo. Kuasa maut telah dikalahkan oleh anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan,
siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau telah dimenangkan, kita jadi katakan saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kebangkitan Tuhan memulihkan kita semua, amin Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Tuhan membuat kita bangkit, keluarga bangkit, anak muda bangkit, sekolah minggu bangkit, anak-anak muda bangkit bagi Tuhan. Kita mau ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan bawa kita. Dia buat jalan yang baru, seharusnya aku tidak terjatuh lagi. Lanjut dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya yang terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Katakan, Yesus luar biasa. Mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, yang selalu bersama. Asik-asik, ku mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Sama-sama yuk. Serukan yuk. Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Sama-sama yuk. Yesus luar biasa. Amin. Ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, yang selalu bersama. Asik-asik. Mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Jemaat Tuhan, yo. Oh, oh, oh. Kebangkitan Tuhan membuat kita berkemenangan, amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kemanapun Tuhan Yesus bawa, kita mau tetap setia, amin. Sekali lagi, yo. Ku mau selalu ikut kanan saya. Ku mau selalu sebelah kiri, yo sama-sama. Mau selalu semuanya, yo. Mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, amin, amin. Selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam hadirat Tuhan.
Tuhan boleh melihat setiap hati kami yang meluap-luap dengan sukacita karena Tuhan sudah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jadikan kami utuh di hadapan-Mu. Bukan lagi manusia-manusia yang hancur, tapi telah Engkau karuniakan kekuatan dan pemulihan yang luar biasa. Akan ada kebangkitan yang besar Tuhan di saat orang datang kepada Tuhan. Akan ada pemulihan yang besar Tuhan ketika nama Yesus diserukan. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku alami, seringkali aku tak mengerti. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memilih untuk tetap setia. Untuk tetap setia. Amin, amin, amin. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari jemaat kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku alami, seringkali aku tak mengerti. Ku tetapkan, Amin. untuk tetap setia. Oh, sampai akhir
menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap mengikut Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Sampai ku menuju kata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Jemaat saja boleh sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Jadikan ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Kami tidak akan undur. Kami tidak akan mengkhianati Engkau Tuhan. Kami mau pegang salib itu seumur hidup kami Tuhan. Ya Tuhan kami, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu Tuhan. Ya, ya, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi. Jadikan ini doa kita semua. Sampai akhir hidupku, amin. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang. Katakan sekali lagi, biar Tuhan mendapati kita menjadi hamba-hamba yang setia. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu bagi kami. Inilah janji kami Tuhan. Kami mau setia. Kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Dan dapatilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, hamba yang setia. Karena besar kasih-Mu Tuhan, karena kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, di ibadah spesial ini Tuhan, kami terus diingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa. Oleh karenanya Tuhan, pujian penyembahan kami ini Tuhan,
menjadi komitmen kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Dan kami mau setia Tuhan. Sebagai balas akan cinta-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus menjamah hati kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Gairahkan kami Tuhan, dibebaskan kami dari prinsip yang salah. Dan kami boleh dimerdekakan ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengar Engkau saat ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Ya. Senang saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ya, oke, baik anak-anak sekolah minggu. Kita doakan dulu. Silakan istri saya boleh berdoa. Mary. Mari kita satukan hati kita. Mary. Berdoa. Oh, gak pakai. Kita arahkan tangan kita kepada anak-anak generasi penerus gereja. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau tidak selesai hanya di kayu salib, di kematian-Mu. Tapi Engkau bangkit dan naik ke surga. Untuk apa yang menjadi rancangan surga tergenapi sempurna atas bumi, atas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa, kami tahu perlu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang menyelesaikan di setiap musim, di setiap angkatan. Kami tahu Tuhan di angkatan ke depan diperlukan anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai idolanya. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah tertanam di gereja-Mu, di GKKD Gatot Subroto ini ya Tuhan, pengajaran yang mengakar kepada anak-anak ya Tuhan. Sejak dini mereka memahami bahwa ada pahlawan dalam hidup mereka. Yesus Kristus namanya, pahlawan yang tidak pernah dikalahkan. Ada satu tokoh, satu pribadi yang tidak pernah bisa dikalahkan. Sebab Yesus adalah raja di atas segala raja. Allah yang memerintah, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan anak-anak memuja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Tuhan para pengajar. Engkau yang mewahyukan pengertian-pengertian yang benar. Dan bagaimana menyampaikannya kepada anak-anak dalam bahasa yang bisa dimengerti. Tuhan Yesus, terjadi revival di gereja anak, di gereja di sekolah minggu ya Tuhan. Di tempat ini lahir anak-anak yang hebat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang kuat imannya, yang tangguh ya Tuhan, yang pintar, yang cerdas, yang menginspirasi banyak anak-anak lain seangkatannya ya Tuhan. Bahwa dalam hidup mereka ada Kristus yang terpancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang Engkau rancangkan hari ini terjadi ya Tuhan di tempat ini. Lewat guru-guru sekolah minggu, pengajaran Engkau mengalir. Dan di dalam hati anak-anak itu tertanam dan berbuah menjadi buah kehidupan. Sekalipun mereka masih kecil, tapi Kristus dirasakan lewat hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Ya, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh beribadah di minggu spesial. Karena hari ini adalah hari Paskah ya. Ya, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Dan tema yang diberikan pada saya sesuai Paskahnya ini, kemenangan Kristus menjadi kebangkitan bagi keluarga kita. Ya, tadi saya senang sekali dimulai dengan apa namanya itu ya, monolog apanya ya sama tariannya, sama filmnya, ya kalau boleh nanti kan besok kita ada acara
pasca PGLI. Ya, kalau boleh itu ditampilin di sana, kalau di sana belum ada. Nanti coba ya. Ya, supaya wah mantap itu. Nah, tadi merasa lagi, wah kita kayak memuji Tuhan itu kayaknya kayak ribuan orang loh. Waduh, luar biasa. Ya, rasanya kita nggak pantas di sini lagi tuh. Harusnya digoreng. Haleluya ya. Jadi semangat terus ya memberi yang terbaik bagi Tuhan kita ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tema yang diberikan pada saya adalah kemenangan Kristus bagi kebangkitan keluarga. Ya, GKKD West. Ya. Oke, baik. Nah, firman Tuhan ya juga udah diberikan firman Tuhan. Nah, yang pertama adalah ya ini bisa next ya. Firman Tuhan Yohanes 11 ayat 25 ya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu berbicara mengenai kebangkitan ini, ya saudaraku, banyak keluarga sebenarnya merasakan kematian. Ya, mati bukan dalam arti mati secara fisik, tetapi secara rohani, secara hubungan, secara sosial, karena banyaknya masalah, persoalan. Ya, ini next ya. Nah, banyak persoalan, banyak kesulitan dihadapi oleh keluarga. Hubungan di dalam antar keluarga banyak yang mati. Ya, artinya tidak ada rasa, ya ada kerinduan untuk bersama keluarga. Ya, ya. Ada hubungan-hubungan itu ya udah biasa. Ya. Belum lagi ada masalah ekonomi, masalah sakit penyakit mungkin, ya komunikasi yang mati. Nah, kasih di sini saya buatin ya, kasih yang mulai dingin. Ya, doa keluarga udah jarang. Ya, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, bahkan mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua, ya. Jadi hubungannya kurang, ya. Dan tidak ada apalagi melayani bersama-sama, ya. Bukan melayani maksudnya di gereja bersama, bukan. Tapi di rumahnya dia mau melayani, care dengan orang lain, ya. Nah, sebenarnya itu ada satu kematian di sana. Nah, perlu kebangkitan, ya. Nah, saudaraku, ini next. Apa yang kita baca tadi, saudaraku, ya, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, pertama memang secara literally itu dia berbicara tentang kematian, tetapi maksudnya juga dia berbicara secara rohani. Ya. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, dia menjadi jawaban untuk apapun kematian yang kita alami, ekonomi kah, sakit penyakit kah, karena sudah berulang-ulang gitu misalnya. Ya. Atau karena hubungan kah, karena usaha kah, apapun yang rasanya yang mati, Yesus adalah jawaban. Nah itu nih ya, kita bisa mengalami kebangkitan. Kebangkitan usaha, kebangkitan hubungan, kebangkitan ekonomi, kebangkitan apapun yang sudah mati. Nah, di konteksnya saudaraku, Yesus berkata begitu karena kebetulan, ya bukan kebetulan ya. Jadi Yesus berkata begitu sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi oleh Marta dan Maria. Jadi konteksnya memang saudaraku, Maria dan Marta menghadapi masalah. Apa itu?
ya orang yang mereka kasihi, saudaranya Lazarus sedang sakit, sekarat. Dan percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Nah itu nih. Tetapi kabar sudah diberitakan, Tuhan Yesus tolong datang. Orang yang kau kasihi, Lazarus sedang sakit. Tolong supaya dia bisa sembuh. Tapi Yesus belum juga datang. Gitu kisahnya ya. Dan Yesus datang ketika Lazarus sudah mati 4 hari dikubur. Sudah 4 hari, dia sudah dikuburkan. Tetapi di masa yang tidak ada harapan itu, di mana Lazarus sudah mati, ya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ya kan? Ya, dan saya mau katakan, ya kita memperingati Paskah di pagi hari ini, dia ingin juga berbicara pada kita. Mungkin kita mengalami banyak hal dan rasanya kita sudah mati, sudahlah nggak ada harapan. Dia mau katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia mau katakan, tidak ada masalah yang begitu rumit, yang begitu mati, nggak bisa dibangkitkan. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Ya. Jadi tidak ada keluarga yang terlalu rusak untuk dibangkitkan. Tidak ada. Tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga dia tidak ada solusinya. Nggak akan ada. Tidak ada sakit penyakit yang begitu rupa sedemikian gitu ya, yang membuat dia tidak bisa disembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Amin. Bagi dia tidak ada yang sukar. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini. Jadi apa yang membuat kita bisa merasakan kemenangan Kristus itu? Supaya kita bisa mengalami kebangkitannya. Ya. Kenapa Yesus bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup, walaupun saudaraku dia belum mati waktu itu ya. Tapi dia sudah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Karena dia adalah Allah. Ya. Dia memang juga mengalahkan pekerjaan si jahat. Dan dia menyelesaikan semua apa yang harusnya kita tanggung. Itu sebabnya waktu di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Nah itu. Sayang banyak orang percaya masih saja tetap dikubur. Ya kan? Dan kita mau belajar dari cerita ini kayak prinsip-prinsipnya supaya kita bisa mengalami kebangkitan. Amin. Nah, jadi yang pertama saudaraku ya. Next. Ya, yang pertama bagaimana kita ini bisa tadi mengalami kemenangan Kristus itu untuk kita mengalami kebangkitan keluarga kita. Nah, yang pertama sekali adalah kita memang harus datang pada Yesus dan tetap percaya bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan. Ya, sumber kebangkitan. Nah, percaya banyak orang mungkin berkata, ya Pak Pendeta, kami percaya toh, kami udah datang. Sama seperti Maria dan Marta. Ya. Tetapi percaya di sini adalah betul-betul kita yakin dia tahu siapa kita. Nah ini. Percaya, saudaraku, ketika ada perempuan yang sakit pendarahan, ya, dia setelah dia dengar, dia percaya dan mengalahkan semua apa yang dia lakukan sebelumnya. Alkitab menceritakan, saudaraku, ya, perempuan yang sakit pendarahan ini selain bertahun-tahun, dia menghabiskan banyak uang mengganti para tabib. Mungkin dia bilang, ada yang berkata, oh di Ungaran ada, dia pergi. Di Salatiga ada, pergi lagi. Di Tegal ada, pergi juga. Sampai uangnya habis.
Dan dia bukan tambah baik katanya, tetapi tambah parah. Tetapi dia percaya akan berita Yesus. Makanya dia ambil keputusan, aku mau percaya. Yang harus betul-betul kita sadari adalah Tuhan tahu kita. Ya. Tuhan tahu air mata keluargamu. Tuhan tahu kau menderita. Tuhan tahu permasalahanmu. Ya. Kami baru membaca abah kami, keluarga kami, Ayub, saudara. Ya, kalau saya baca banyak sekali Ayub ini kan membela dirinya terus gitu ya, membela dirinya. Ya, sementara teman-temannya berkata, gak mungkin Tuhan itu melakukan celaka bagi orang-orang pilihannya. Gitu ya. Jadi berdebat teruslah mereka ini ya. Nah, salah satu kesalahan Ayub adalah, nah itu yang diakui dia berkata, aku sebenarnya tidak terlalu tahu akan engkau. Ya kan? Nah, banyak orang percaya begitu. Kita tidak terlalu mengenal Allah kita. Bahwa dia tahu perasaan kita. Sehingga kita kalau mau apa, wah rasanya gimana sih, udah berdoa tapi kok nggak dijawab. Ya. Kok rasanya Tuhan jauh sekali. Semua itu tidak benar. Persoalannya adalah kita tidak mengenal Allah kita. Kalau kita mengenal Allah kita yang baik, yang luar biasa, ya kan? Coba seandainya Maria dan Marta tahu bahwa Tuhan menyiapkan yang jauh lebih besar, ya kan? Yang dipikirkan Marta dan Maria adalah Yesus segera datang sembuhkan saudara kami. Tetapi Yesus merencanakan yang lain. Dia mau membangkitkan Lazarus dari yang mati menjadi hidup. Makanya protesnya Maria Marta, seandainya engkau ada di sini, saudaraku itu tidak akan mati. Seandainya Tuhan ada, gak mungkin ini terjadi. Seandainya, gitu ya. Nah, Yesus tidak pernah berubah dan rancangannya jauh. Dan selalu yang dia rancangkan adalah yang terbaik untuk kita. Ya kan? Nah, Yesus tidak jauh dari rasa sakit keluarga. Apapun yang kita kerjakan tahu. Ya. Beberapa waktu lalu saudaraku, kami punya kakak istri saya karena menikah sama latar belakang lain meninggalkan Tuhan ya. Nah, terakhir-terakhir ini dia mengalami sakit kanker ya. Jadi kami kasihi dia, tunjukkan gitu, injili. Terakhir itu karena kita merasa kayaknya mau lewat ini. Jadi saya datang, saya udah tegas-tegas sama dia. Ya, kalau kamu tidak mau percaya Yesus, kamu akan masuk neraka. Itu ya. Jadi bukan hanya dia tetap bilangin kita jalannya masing-masing. Dia bilangin agama itu semua sama. Jalannya beda. Saya tidak bilang. Saya bilang tidak. Alkitab saya bilangin hanya satu jalan. Hanya melalui Yesus. Ya. Memang begini, aku bilang gitu sampai ya. Kalau agamamu benar, saya masuk neraka. Tapi kita harus lihat di mana kebenarannya. Yang saya yakini Yesus yang benar. Yesus dari sorga menceritakan sorga. Aku bilang gitu. Iya kan? Yesus dari sorga menceritakan sorga. Sementara yang lain menceritakan sorga. Dia saja nggak tahu kita bahwa dia masuk sorga apa enggak. Dia datang dari sorga dan dia betul-betul kembali ke sorga. Dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu.
mana yang lebih bisa dipercaya? Ya kan? Oke, saya bisa bicara tentang surga, saya belum tahu surga. Tetapi saya menceritakan, bilang gitu, menceritakan apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan yang lain enggak. Ya, sampai sekarang enggak tahu nasibnya. Ya kan? Tapi saudaraku, dia tetap, ya tapi kami tetap kasihi. Kita doakan luar biasa saudaraku ya. Kami tetap minta mukjizat Tuhan. Saya mengingat saudaraku, ada orang yang diturunkan oleh beberapa orang dengan membuka atap, ya kan? Lalu Tuhan Yesus berkata, ya di situ, karena melihat iman mereka, lalu orang itu sembuh ya. Dan mukjizat benar terjadi. Ya, keluarga istri saya terus saja berdoa supaya dia terbebas dari kankernya, saudara. Sudah berapa kali masuk kemo, dan untuk kemo yang berikutnya, lalu dia harus mengalami periksa ulang lagi semuanya. Diperiksa ulang gitu. Lalu dicek lagi sampai di mana kankernya ini sekarang lagi. Ternyata kankernya sudah tidak ada. Bayangkan loh, padahal lagi merencanakan paket kedua. Dia tidak ada. Sudah Bu, Ibu tidak perlu kemo lagi. Pulanglah, sudah sehat. Wow. Luar biasa. Saya melihat bagaimana istri saya terus saja berdoa pagi, subuh sekali dia udah berdoa. Sebelum kita doa pagi saudaraku, jam 2, jam 3 udah berdoa dia. Dan uniknya memang kakaknya yang di sana tanya juga, gimana kamu dapat apa firman Tuhan? Katanya gitu, walaupun dia nggak percaya. Iya ya, wah, luar biasa. Tuhan tahu, itu maksud saya ini ya. Tuhan tahu pergumulan kita. Sekarang tangisan kita adalah supaya dia bisa betul-betul selamat, ya kan? Tetapi lagi-lagi saya percaya Tuhan tahu ya pergumulan kita. Karena bagi dia tidak ada yang suka. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Bahkan kalau di dalam konteks ini, waktu Maria berkata, Guru, seandainya engkau ada, saudaraku itu tidak mati. Dia mungkin dengan kesedihan yang sangat, ya kan? Dan Alkitab mencatat, lalu maskullah hati Yesus. Dia menangis. Yesus menangis. Baru berkata kepada mereka, di mana kamu baringkan dia? Karena apa saudaraku? Betapa penting kita terus mempercayai Allah bersama-sama dengan kita. Dia mengerjakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tadi lihat ayat ini saudaraku. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku. Penting sekali percaya. Jadi bagi yang percaya, nah ini nih, ia hidup walaupun sudah mati. Ia menemukan jalan keluar meskipun pintu tertutup. Nah gitu kira-kira. Ya. Ia menemukan kesembuhan meskipun tidak mungkin sembuh. Ia akan melihat berkat Tuhan meskipun mungkin gak mungkin terjadi, kan gitu. Allah kita, Allah yang pembuka jalan. Allah kita, Allah yang hidup, yang memberi kehidupan saat ada kematian. Wow. Bagian kita adalah mempercayai dia. Jangan undur dari kepercayaanmu. Ya, anak muda, ya sekarang saya melihat banyak sekali orang-orang berkata akan sulit, masa depan akan sulit sekali dengan teknologi apa nih sekarang ini gitu ya. Tetapi bagi orang percaya, nah ini nih, bagi orang percaya tidak ada yang sulit. Karena Alkitab tetap masih sama.
Dia katakan begini ya. Yeremia 29 ayat 11 katakan apa? Ya. Bahwa aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk membawamu pada masa depan yang penuh harapan. Jadi tetap percaya. Ya. Ya, anak saya kalau dia konsultasi sama saya, dia lihatin, waduh kalau saya nanti gimana ya Pi gitu dia. Saya selalu ingatkan dia, kamu orang percaya. Bagi orang percaya, ini baca nih ya. Bagi orang percaya, dia bisa hidup meskipun ia sudah mati. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Beda sekali. Kapan hari itu saya bilang sama anak saya, saudaraku ya, ini kesaksian anak saya ya. Ya, jadi saya bilang pada dia, karena dia kan mau jadi dosen. Ya kamu, Pi, aku didorong untuk, kata profesor saya, mau ngajar dosennya di UGM aja. Kamu di Semarang aja nak, aku bilang gitu ya. Kalau nggak bisa di Undip ya di UNES nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga di swasta, aku bilang gitu ya. Lalu saya bilanglah sama dia, kamu coba begini caranya. Coba kamu pergi ke kampusmu, ketemu sama dosen-dosenmu yang dulu. Ya ngobrol aja, membuka komunikasi gitu. Lalu dia ngomong ke dosen pembimbingnya, kenal apa? Ya buka komunikasi lah. Saya sekarang begini, gini gitu kan. Oh ya, ya kamu ngajar aja di sini. Nah gitu ya. Lalu dia kasih tahu mungkin ke ketua jurusannya telepon dia bilangin, kamu ke rektor ya, ke Purek ya, gitu. Bagian kepegawaian, gitu. Ini udah saya sampaikan. Kamu katanya mau omong-omong dulu, langsung pergi dia ke sana. Langsung dia bilangin, ya oke, kamu jadi pegawai kita ya. Wah coba, nah, di mana ada begitu, nggak melamar, nggak apa gitu, dia ngomong-ngomong, kamu sini aja gitu. Ya kayak Asel nih ya, kamu ikut aja gitu ya, mana Aselnya, misalnya gitu ya. Nah yang hebat lagi, dia ditelepon lagi, Mas Michael, kamu nggak jadi pegawai Undip ya, kita ajukan langsung ASN. Waduh, lalu anak saya sampai bilangin, karena saya bilang kalau ASN besok-besok kamu susah loh bikin usaha, karena diatur sama negara, aku bilang gitu. Nah dia sampai bilangin, Pak, bisa nggak saya punya usaha tetap begini, karena dia mau mulai usaha nih sama Asel ya. Wah gimana Pak, gini. Bisa itu katanya. Dalam hati saya coba, di zaman sekarang kalau kita misalnya mau ASN gitu kira-kira kan harus tes, iya kan? Ini enggak, kamu ASN aja ya, coba. Wah iya ya. Nah itu saya buat, nah gitu nak, aku bilang gitu. Bagi orang percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadinya saya udah pikir sampai ya nanti kalau nggak diterima ya udah sampai ya dosen swasta aja gitu. Kira-kira begitu, karena saya punya visi misi saya pengennya dia bisa tangkap, dia lanjutin gitu loh dalam melayani Tuhan ini. Nah, jadi maksud saya di situ, mari kita terus percayai Allah kita. Ya, karena memang di dalam Tuhan sungguh ada masa depan, ada harapan. Dia menyediakan pada kita, ya rancangannya adalah masa depan yang penuh harapan. Dan pekerjaannya adalah selalu membuat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang yang mengasihi dia, iya kan? Banyak orang kutipnya kan cuma sepenggal aja ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sampai di situ ya? Enggak. Syaratnya ada. Bagi orang yang percaya, mengasihi dia. Ya. Jadi bagian kita adalah percaya, mengasihi Tuhan. Ini yang pertama, saudara.
Yang kedua adalah ya kebangkitan keluarga itu, kebangkitanmu dalam bisnismu, dalam ekonomimu, dalam apapun yang kau kerjakan itu, masalahmu itu, ya itu dimulai dari keputusan iman. Ya ini saya pakai ayat keduanya ini ya. Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, pastikan apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan mau goyah. Aku mau tetap melayani Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan, aku mau setia. Ya, jadi kalau dalam keluarga ini saya buat ini, ya bahwa Kristus itu masuk dalam keluargamu. Apa-apa selalu buat Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan keluarga kita itu. Ke dalam masalahmu itu masukkan Kristus. Jangan biarkan Tuhan selalu mengetok di pintu. Ya, di depan pintu. Tapi buka pintu, izinkan Tuhan kita masuk. Izinkan Tuhan kita berkarya dalam hidup kita. Lalu ambil keputusan betul-betul seperti Yosua. Tidak menunggu. Ya, kalau saya sering kali konseling sama orang ada masalahnya, yang selalu salah adalah pihak lain. Selalu salah adalah situasi. Nah, mari kita seperti Yosua. Ya, masalah yang dihadapi dia bersama bangsa Israel adalah orang Israel itu ya kalau lagi masalah baru datang pada Tuhan. Tapi kalau happy-happy aja langsung menyembah berhala. Ya kan? Makanya langsung dia bilang ini, sekarang putuskan. Silahkan kalian tetapi aku. Langsung dia menjadi memimpin. Dia menjadi teladan. Perubahan selalu sebenarnya harusnya dimulai dari diri sendiri. Ada orang saya nasihati saudaraku ya. Dia susah cari pekerjaan, coba kamu kerjakan begini, begini. Kalau kerjakan begini nanti begini. Ya, kamu punya teman enggak? Aku enggak punya teman. Kamu punya apa hobimu? Hobiku enggak ada. Aduh, semua enggak ada. Cobalah mulai dari apa yang ada. Ya kan? Nah kalau memang udah enggak ada semuanya ya dari nafas lah aku bilang gitu terakhir. Ya. Sambil udah kesel juga jadinya ya. Iya. Dia selalu berpikiran kalau mau usaha itu maunya ada uang, kalau bisa ratusan juta, ya kan? Ya siapa yang mau membiayai 100 juta, 200 juta? Jadi selalu berpikiran yang salah adalah orang lain. Nah, Yosua membuat dia katakan, aku dan seisi rumahku, kami mau beribadah kepada Tuhan. Maksud saya di sini, mulailah komitmen dari diri sendiri. Aku mau berubah, aku mau baik. Jadi jangan menunggu, pimpinlah hidup kita. Dan yang ketiga tentu adalah ya apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan misinya Tuhan. Ya, karena memang demikian firman Tuhan katakan, apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Ya, kau akan melihat ada pertolongan Tuhan dalam semuanya. Ya, dalam keluarga, ini semboyan kita ini lebih banyak. Apa maksudnya lebih banyak? Bersaksilah. Tularkanlah apa yang kita rindukan, doakan bagi keluarga kita. Lebih dewasa, bertumbuhlah. Jangan selalu menyalahkan yang lain. Lalu lebih terlibat, layanilah dengan semua kemampuan kita yang terbaik ya untuk saudara-saudara kita. Kita akan melihat kebangkitan keluarga. Ya. Kita akan melihat apapun yang menjadi masalah kita tadi, kita bisa praktekkan ini kemanapun. Ya. Jadi poinnya adalah mulailah dengan keputusan iman. Saya mau bawa Yesus
masuk ke dalam semua permasalahan saya. Saya mau bawa ke pekerjaan saya, ekonomi saya, keluarga saya, hubungan saya. Dimulai dari saya. Dan saya akan lebih terlibat lagi, berbuat sesuatu, berbuat yang lebih banyak lagi, berbuat berbuat lebih banyak, berbuat lebih, saya lebih dewasa, bertumbuh, dan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan semua kemampuan kita. Nanti kita akan lihat, saudaraku, bagaimana kebangkitan itu terlihat. Nah, yang ketiga, saudaraku ya. Yang ketiga, jadi waktu Yesus katakan kepada Maria dan Marta, di mana kamu membaringkan dia? Lalu dibuat, lihatlah ya Tuhan. Nah, apa yang Tuhan katakan? Singkirkan batunya. Ya. Nah, seringkali kesalahan umat Tuhan, orang percaya adalah dia mau Tuhan juga yang menyingkirkan batu. Sebenarnya Tuhan sanggup nggak menyingkirkan batu itu? Gampang sekali. Batu tersingkir. Gitu ya kan? Karena cara Tuhan, saudaraku, selalu begini. Bagi Tuhan, dia mengerjakan yang nggak bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan, harus kita kerjakan. Itu kalau penafsiran saya, saudara. Sama itu dia katakan, waktu Lazarus keluar, dia masih pocongan ya kan? Gini gitu. Lalu dia nggak bilang Lazarus pocongan terlepas gitu, bukan. Tapi dia bilang gini, lepaskan tali-talinya. Ya kan? Orang itu yang lepaskan. Batunya, singkirkan batunya. Karena apa? Kita sanggup menyingkirkan batu. Ya. Sering gak berdoa, Tuhan buatlah saya rajin belajar gitu. Aduh gimana ya? Gitu. Itu tugasmu nak. Gitu. Kalau rajin. Ya kan? Jangan bilang lagi, Tuhan apa gitu. Yang merupakan tugas kita. Tapi boleh kita minta, Tuhan berikan aku hikmat. Karena memang hikmat itu datangnya dari Tuhan. Susah itu, nggak bisa kita jadi berhikmat sendiri gitu. Tanpa Tuhan memberinya. Ya. Tuhan berkati hidupku gitu. Iya memang Tuhan bisa. Tuhan yang bisa memberkati kita. Kita cuma bisa usaha. Tapi kalau dia bilangin ya, kalau kita bisa diberkati, tapi harus ada yang harus kita kerjakan. Bekerja. Nah begitu ini saudaraku. Ya. Nah apa batu-batu dalam persoalan kita harus kita singkirkan. Ya. Pertama adalah tadi mungkin karena terlalu lama dan ketidakpercayaan kita itu harus kita buang saudaraku. Ya. Sempat ini Maria dan Marta ini sempat juga dia selalu terkungkung di sini nih apanya? Lazarus sudah mati. Gitu. Dan buat dia persoalannya adalah harusnya kemarin mestinya waktu Lazarus masih sakit baru. Sekarang sudah mati. Dia lupa bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Makanya selalu dia bilang, tapi Guru, sudah 4 hari. Tidak tahukah kamu, tadi saya katakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya kan? Sampai 2 kali Yesus berkata begitu. Saudara. Nah mari kita buang batu ketidakpercayaan. Batu kata-kata sudah terlanjur, terlambat. Buang saudaraku, pengalaman masa lalu yang tidak baik dibuang, luka lama dibuang. Ya. Puji Tuhan saudaraku, kemarin ya kita menguburkan Oma ya. Nah, jadi ada anaknya saudaraku yang enggak hubungannya enggak bagus saudaraku.
Tetapi kita lupakan semua, ya, kita undang, kita hargai dia. Nah, dia akhirnya mau terlibat, ambil alih. Tadinya waktu kakaknya meninggal, dia cuman baru datang, lalu ibunya meninggal. Ya bisa didamaikan, karena kita terima dia, tidak ada pegang pengalaman masa lalu nggak kita ingat, saudaraku. Ya, kita hargai dia. Luka, ya jangan mau kita pegang. Banyak orang secara tidak langsung, saudaraku, lukanya belum sembuh, dikopek-kopek lagi, ya sakit lagi, ya kan? Dibalut aja. Lukanya dibalut. Dan kemarin, ya senang sekali, saya waktu lihat Oma ini masih di ICU, saudaraku, ya saya lihat kan gitu ya. Lalu kita doakan, kita tanya mau ketemu sama siapa lagi, dia panggil anaknya. Tapi karena kadang nggak jelas, omongan nggak jelas karena udah pakai ventilator ya. Nah, lalu saya dipanggil itu, nah dia tanya, Bang, tadi Oma bilang apa? Dia bilang pada saya, Daniel, kamu harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan tinggalkan gereja. Aku bilang gitu, ya kan? Yang baik lah ya. Nah, saya sendiri nggak tahu ya kan. Dia maunya apalah ya. Tapi saya bilang begitu. Dan dia jadi datang ke gereja. Puji Tuhan. Sekarang sudah bergereja di Lamongan, saudaraku. Bawa istrinya. Nah, luar biasa. Nah itu ada kebangunan rohani, kebangkitan. Kalau kita buang batu-batu. Sebenarnya banyak hidup kita ini gak beres-beres, hubungan gak beres. Karena batunya gak disingkirkan. Berkat Tuhan gak datang-datang, batu kemalasan gak disingkirkan. Batu untuk menghalangi dia rajin, melihat apa gitu, wah dia tetap ada. Gitu. Ya, dia gak mau memaafkan, itu jadi batu, saudaraku. Ya kan? Mari kita buang semua batu. Supaya kita bisa melihat kebangunan rohani dalam hidup kita, kebangkitan dalam bisnis kita. Iya. Kata-kata yang menyakitkan, kepahitan, ego, kepentingan diri sendiri, semua itu bisa jadi batu. Iya. Batu menghalangi kita mengalami kebangkitan. Iya. Yang keempat adalah, nah ini yang terakhir nih ya. Jadi Paskah ini menjadi panggilan Yesus. Nah coba waktu terakhir dibuka batunya, lalu Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Lazarus sebenarnya dia mati di kegelapan, di kubur yang gelap, sunyi, tidak ada kehidupan ya. Tetapi Lazarus keluar. Tiba-tiba Lazarus keluar karena dia mendengar suara Yesus yang berkata kepada dia, keluar. Dan saya mau katakan, sekarang ini Tuhan sedang memanggil kita, berkata, Oscar keluar. Ya, keluar dari konsep yang salah, di kubur itu yang sunyi, yang gelap, bangkitlah, udah keluar. Kadang kalau saya pikir-pikir, ya saya orangnya, saudaraku, lama sekali saya merasa paling hebat, paling benar, sehingga semua saya marahin, saudaraku. Iya. Jadi kerja saya marah-marah terus. Gitu. Lalu istri saya bilangin, kamu harus turunin sedikit, tenang gitu. Saya memang begitu orangnya. Nah itulah batu itu tadi ya. Lalu istri saya sering kali berkata, ya seperti suara Yesus itu ya, jangan bilang begitu. Ya kan? Ya benar, kadang saya khotbah juga saya bilangin, ya kita enggak orang Batak, suku Jawa, enggak. Kita ini ada darah Yesus di sini gitu ya. Tapi kadang cuman khotbah. Tetap di dalam alam sadar, di bawah alam sadar saya itu berkata, aku ini orang Batak, memang begitu orangnya. Akhirnya saya gak berubah.
Ya kan? Nah, jadi mari kita ini dipanggil, keluarlah dari tempat nyamanmu itu. Memang kadang saudaraku kalau ada yang gak beres, aduh gak beres, kan langsung istri saya tenang. Oh ya, ini istri saya penolong saya, ya kan? Jadi saya dengarkan dia. Iya. Kemarin saudaraku saya mau hampir marah, mau apain saudaraku. Dia bilang tenang, jangan, tenang. Tenang ya, tenang. Gitu. Oke, ya tenang. Iya. Iya ya. Kita kan manusia juga ya. Kadang ada saudaraku. Nah, tetapi mari kita selalu mendengar. Nah, memang itulah firman Tuhan. Orang benar 7 kali jatuh, bangun lagi. Ya kan? Nah, orang benar bukan karena selalu benar. Enggak. Dia bisa salah. Tetapi jangan tetap dalam kesalahan, itu saja. Iya. Kemarin Pak Tim khotbah ya, dia bisa dapat surat cinta dari polisi elektronik yang terlihat. Gitu misalnya kan. Ya namanya juga ya bisa aja salah kan gitu. Enggak apa-apa. Walaupun kemarin waktu cerita-cerita, saya pikir karena melanggar lampu merah, ternyata karena main telepon. Jadi bisa pas di foto telepon gitu. Kamu telepon nih enggak boleh, mengendarai mobil enggak boleh telepon. Sementara saya juga sering kali terima telepon karena saya menyetir kan, bunyi yang angkat ya kan. Waduh, salah ya, dia langsung kerekam di kamera. Ya. Tapi jangan merasa udah salah hebat gitu. Wah, aku kemarin ya dikejar polisi. Wah, bisa lolos. Bangga dia. Aduh. Aduh. Kalau mahasiswa misalnya absen. Wah, nggak tahu dosennya bahwa saya absen. Ternyata saya dianggap hadir. Wah, mantap. Nah, itu bangga dengan kesalahan. Kalau itu salah ya, jangan. Jadi kasih yang mati, Tuhan sedang panggil kita sekarang ini. Ya, suami istri, jangan ada kasih kita yang jadi mati. Ya, kobarkan terus kasih yang semula. Ya, hubungan yang rusak, ya, jangan biarkan. Bangun kembali. Tuhan sedang memanggil kita sekarang. Ayo bangun lagi, bangun lagi. Belakangan ini saya selalu nyanyikan ke istri saya, kamu nomor 1, nilai 10. Gitu. Saya puji dia. Ya. Kalau lagi agak ada sedikit apa gitu, saya langsung, wah, kamu orang terbaik. Gitu ya. Mari kita bangkitkan kembali ya. Iya. Nggak usah sambil, apa nih udah mau apa kok punya cucu lagi, harusnya ya, harusnya. Enggak, kita terus saja bangun hubungan ya. Lalu kalau ada orang yang mulai ke gereja ini sudah, aduh kayaknya beban, ya, bangkitkan lagi diri. Ya, Tuhan mengasihimu, Tuhan tahu setiap masalah dalam hidupmu, Dia sedang menyiapkan rencananya yang baik untukmu, ya. Ya. Jangan mau padam imannya, ya. Meskipun kau lihat sepertinya kok nggak ada kelihatan apa ini gitu. Saya percaya Tuhan sedang siapkan, ya. Ya, saya banyak mengalami begitu saudaraku ya. Kadang kok nggak ada pertolongan Tuhan ya. Karena tadinya yakin kita Tuhan pasti tolong gitu. Ternyata enggak gitu kan. Ya. Ya, saya kadang kasih, wah ini klien saya kelihatannya dia udah semangat gitu. Ya, saya ada klien saudaraku di Tegal, dia panggil kita datang. Tol aja berapa bolak-balik, gitu. Dan kalau ke sana ya
ada ajak lagi orang lain juga gitu. Ya, ajak orang asuransinya, kasih makannya gitu kan. Berkali-kali, sampai sekarang nggak jalan-jalan. Aduh Tuhan di mana ya? Padahal tadinya udah berpikir, ini jadi nih. Dan udah ditawar-tawar, udah sampai mepet, ya udahlah. Dapat segini juga nggak apa-apa lah gitu. Oke, dia tawar, tapi nggak jadi juga. Mana ini? Nah ini, tetap percaya Tuhan saya baik. Ada maksud Tuhan, ya kan? Iya. Nah, gitu saudaraku. Nah, jadi hari ini adalah panggilan Tuhan untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Ya, Dia katakan kepada kita saat ini, keluar. Ya, keluar. Jangan mau sama, keluar. Ya. Biar ini menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang kau hadapi, kematian apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, khususnya dalam keluargamu. Ambillah langkah iman, percaya bahwa Tuhan tidak jauh. Dia sangat memperhatikanmu. Dia siap menolong engkau. Bagianmu adalah mempercayainya, mempercayai karyanya. Ambillah langkah iman. Bawalah dia dalam setiap persoalanmu. Masukkan dia, lakukan tindakan iman. Ambillah keputusan, apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Dan teruslah mengerjakan lebih lagi. Singkirkan semua batu-batu yang ada. Singkirkan semua. Apakah masih ada kepahitan, luka? Singkirkan semua yang menghalangi engkau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Dan dengarkanlah suaranya pagi hari ini memanggilmu. Keluarlah, keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami, Allah yang sanggup Tuhan. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberi jalan keluar, sanggup memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat iman kami ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, yes Tuhan, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Biarkan musik saja. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Atau engkau mau mengambil komitmen, aku mau mengambil Tuhan kesempatan ini untuk mengalami kebangkitan Tuhan, kebangkitan
bagi hubungan kami di dalam keluarga, kebangkitan bagi ekonomi kami, kebangkitan bagi sakit penyakit, kebangkitan dalam rohani kami. Taruh tanganmu di dadamu, saya mau berdoa untuk engkau. Haleluya Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada ya Tuhan. Mari Tuhan, dibangkitkanlah setiap umat-Mu Tuhan. Engkau sudah menang, Engkau sudah selesaikan semuanya Tuhan. Dan kemenangan adalah menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami bisa bangkit Tuhan, dari apapun Tuhan masalah kami Tuhan. Kami bisa mengalaminya Tuhan, karena Engkau kebangkitan dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jamah setiap pribadi Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah setiap pribadi Tuhan di dalam nama Yesus. Dibangkitkanlah umat-Mu ya Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan yang kami peringati, kami boleh diingatkan Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami mau raih kemenangan Tuhan. Dalam apapun itu Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, dikunjungi Tuhan pagi hari ini. Jamah Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, menjadi sembuh, menjadi sembuh, menjadi sembuh. Terima kesembuhan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhanku ajar. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku, Kau turun tangan, memberkatiku, Kau turun tangan, memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami pasti mengalami kemenangan. Kami pasti mengalami kebangkitan Tuhan. Baik dalam keluarga kami Tuhan, dalam ekonomi, dalam apapun Tuhan yang menjadi masalah dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan. Kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Adakah di antara jemaat Tuhan yang belum memiliki roti dan anggur? Ya, kalau enggak ada, mari kita bangkit berdiri. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu ia sebelum diserahkan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini adalah ibadah kami yang spesial, memperingati bagaimana Engkau Tuhan mati di kayu salib, menyerahkan hidup-Mu bagi kami Tuhan, tetapi bangkit Tuhan pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk apa yang Kau lakukan. Semuanya Tuhan, supaya kami boleh mengalami kemenangan. Supaya tubuh kami yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Supaya ekonomi kami yang rusak, supaya boleh tertata kembali Tuhan. Supaya harapan-harapan kami Tuhan boleh terwujud Tuhan. Masa depan kami menjadi masa depan yang penuh harapan. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa. Dan kami akan makan roti ini, berkati roti ini Tuhan, yang melambangkan tubuh-Mu itu Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan boleh diingatkan, diteguhkan, bahwa di dalam tubuh kami ada Engkau ya Tuhan. Tinggal di dalam kami, berkuasa Tuhan, mengalami kemenangan, kebangkitan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati roti ini. Dalam nama Yesus, mari kita makan saudara. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk anggur ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anggur ini dan menjadi berkat Tuhan bagi tubuh kami Tuhan. Tuhan, ketika kami minum anggur ini, turunlah Tuhan berkat-Mu atas kami. Turun kasih-Mu yang luar biasa. Turun kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam hidup kami ada kasih yang besar dari Tuhan, yang sanggup Tuhan melupakan semua kesalahan orang, semua kepahitan, semua yang tidak baik ya Tuhan. Dan mengalirlah kasih dari sorga untuk kami semua. Untuk kami boleh tularkan juga kepada banyak orang. Setiap orang Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Diberkatilah orang-orang di sekitar kami karena hidup kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir bagi orang-orang sampai mereka Tuhan mempermuliakan Engkau, datang kepada Engkau ya Tuhan. Berkati anggur ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita minum saudaraku. Terima kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
Terima kasih untuk darah-Mu dan tubuh yang terpecah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-Mu dan setiap kami mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkannya bagi setiap pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami gereja-Mu juga mengangkat iman kami dan tangan kami untuk berdoa buat Pak Oscar saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap teladan hidup, kesaksian hidup beliau Tuhan bersama dengan keluarganya di tengah-tengah kami. Betapa luar biasanya Tuhan kekuatan yang sudah Tuhan limpahkan bagi keluarga ini dan Pak Oscar. Mari Tuhan limpah-limpahkan lagi Tuhan. Engkau jagai kehidupannya. Engkau berkati usahanya Tuhan. Engkau jawab apa yang jadi pergumulan doanya dalam nama Yesus. Gereja-Mu bersatu hati Tuhan. Sungguh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Manifestasi ilahi lebih-lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau berikan dan Engkau curahkan atas keluarga ini Tuhan. Jagai sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kolektan boleh ke depan dan setiap kita boleh mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri, dan apabila ada yang memberikan persembahan melalui transfer bisa melakukannya untuk transfer melalui rekening BCA 4091755 atas nama GKKD Revival Semarang. Mari silakan kita puji sama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, saja untuk bisa bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Suruhkan, yo! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam setiap peperangan. Ku menang atas segala setan. Angkat tangan kita sama-sama, yo! Haleluya! Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Serukannya sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Siapa yang digalakkan? Dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih seru lagi, yo! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam segala peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Serukan sama-sama. Haleluya, ya Tuhan. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Serukan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, ku menang. Dia dahsyat dan ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Layak Engkau Tuhan meluluhkan suara-suara yang meriah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Allah kami, Allah yang besar dan dahsyat.
Menerima pujian, hormat Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan dengan pujian-pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau lebih disenangkan lagi Tuhan. Kalau banyak orang datang kepadamu bertobat Tuhan. Para malaikat di sorga bergembira luar biasa. Oleh karenanya kami terus berdoa untuk keselamatan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Di sekitar gereja kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai setiap kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kesaksian kami Tuhan. Untuk membawa mereka Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Diurapi Tuhan, mari turunkan roh-Mu Tuhan atas wilayah di sekitar ini Tuhan. Ketika pujian juga dinaikkan Tuhan, ada suara yang mereka dengar Tuhan. Mari jamah setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar melalui Tuhan juga perayaan Paskah yang diperingati Tuhan, melalui media sosial, media TV Tuhan, apapun itu Tuhan. Tuhan mari berbicara, pakai ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahwa banyak orang datang kepadamu Tuhan, buat mereka mengerti bahwa Engkau mati untuk mereka. Mereka harusnya selamat ya Tuhan. Turunlah kasih-Mu Tuhan, jamah Tuhan setiap orang Tuhan di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Menyerahkan para pemimpin atas negeri kami Tuhan. Supaya Tuhan nama Engkau sungguh Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu. Allah membuat hidup semua yang mati. Dan Tuhan membangkitkan engkau, membangkitkan semua dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus setiap kita berkata amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.